Pembawa cahaya adalah orang-orang istimewa yang memiliki misi untuk menyebarkan cahaya, cinta, dan kebaikan di dunia ini. Mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi mereka mempunyai tujuan yang unik, yaitu untuk membantu dan menginspirasi orang lain. Cahaya yang mereka bagikan melambangkan kebebasan, kasih sayang, dan berbagai hal baik lainnya. Bayangkan pembawa cahaya sebagai seseorang yang tampak seperti orang biasa, tetapi jauh di lubuk hatinya, mereka memiliki peran khusus, seperti pahlawan super yang tersembunyi. Setiap dari kita bisa menjadi pembawa cahaya dalam hidup kita. Kita semua adalah bagian dari penyebaran cahaya ini, masing-masing dengan caranya sendiri. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda mungkin adalah seorang pembawa cahaya? Meskipun Anda mungkin tidak yakin apa artinya, bisa jadi Anda memainkan peran besar dalam pekerjaan penting ini. Mari kita jelajahi beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Anda adalah pembawa cahaya. Tanda pertama, Anda tertarik pada tingkat kehidupan yang lebih mendalam. Anda selalu merasa tertarik pada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang di luar kehidupan sehari-hari. Seolah-olah ada dunia lain di luar apa yang bisa kita lihat dan sentuh, sebuah dunia yang membangkitkan rasa ingin tahu di hati Anda. Ini bukan hanya tentang percaya pada sesuatu yang tak terlihat, tetapi adalah perjalanan penemuan, sebuah jalan yang membawa Anda untuk memahami lebih dari sekadar dunia fisik. Bagi Anda, spiritualitas bukanlah tentang mengikuti serangkaian aturan, atau berpikir dengan satu cara tertentu. Ini tentang menghubungkan dengan segala sesuatu di sekitar Anda, menemukan rasa kesatuan dan kedamaian. Ini tentang melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat Anda, seperti pola-pola dan trauma yang membuat Anda fokus pada ego, dan melangkah ke ruang di mana Anda merasa menyatu dengan alam semesta. Anda merasa tertarik pada sifat manusia, selalu ingin menggali lebih dalam, bertanya-tanya mengapa kita ada dunia ini, dan apa tujuan kita. Ini bukanlah pemikiran sepele bagi Anda, ini adalah bagian penting dari pencarian Anda untuk memahami gambaran besar kehidupan. Anda mulai melihat bahwa hidup adalah lebih dari sekadar rangkaian peristiwa, ini adalah perjalanan spiritual. Perjalanan ini tentang menghadapi rasa sakit, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan rasa syukur, bahkan saat situasi sedang sulit. Anda melihat diri Anda bukan hanya sebagai orang yang menjalani kehidupan, tetapi sebagai makhluk spiritual yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini adalah perjalanan sementara dalam bentuk manusia, tetapi penuh dengan makna dan tujuan yang mendalam. Anda selalu mencari, selalu merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, selalu mencari cara di mana jiwa Anda terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Ini bukanlah minat sesaat, tetapi adalah bagian inti dari siapa Anda. Tanda kedua, Anda pernah merasakan masa-masa kegelapan. Dalam perjalanan, Anda telah memahami bahwa kegelapan adalah bagian dari hidup, sama seperti cahaya. Keduanya saling terkait, memberikan makna satu sama lain. Anda telah mengalami ini secara langsung, melewati masa-masa penuh bayangan dan tantangan. Ini bukan hanya tentang menghadapi masa-masa sulit, ini tentang mengubahnya menjadi sesuatu yang kuat. Anda telah menghadapi momen-momen yang benar-benar menguji Anda, mungkin melewati trauma pribadi, atau melepaskan diri dari orang-orang yang merugikan pertumbuhan Anda. Pengalaman ini tidak mudah, seperti tantangan malam gelap jiwa, waktu di mana semuanya terasa tidak pasti dan penuh menantang. Namun selama masa-masa gelap ini, Anda menemukan kekuatan dan ketahanan sejati. Bangkit dari masa-masa kegelapan ini, Anda menjadi lebih kuat dan lebih terpusat pada diri sejati Anda. Ini bukan tentang menyenangkan ego Anda, atau mengikuti apa yang diharapkan orang lain, tetapi adalah perjalanan kesadaran, proses menemukan cahaya dalam diri Anda,
dan membiarkannya bersinar terang. Anda telah belajar bahwa kebangkitan spiritual bukanlah tentang melarikan diri dari penderitaan, tetapi tentang merangkul kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Ini tentang menerima setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai bagian dari pertumbuhan Anda. Penerimaan semacam ini tidaklah mudah, membutuhkan latihan, kesabaran, dan banyak keberanian. Kegelapan, tantangan, dan masa-masa sulit memiliki tujuan. Mereka bukan sekedar rintangan, tetapi adalah peluang untuk tumbuh. Mereka membentuk Anda menjadi versi diri yang lebih autentik dan kuat. Melalui pengalaman ini, Anda belajar bahwa pertumbuhan seringkali tidak nyaman dan menakutkan, tetapi juga sangat memuaskan. Anda belajar untuk menerima emosi negatif Anda, memahami bahwa emosi negatif juga merupakan bagian dari perjalanan. Melalui proses ini, Anda menemukan kebenaran yang mengejutkan, yaitu ada momen ketika Anda bersyukur atas penderitaan. Dalam momen-momen inilah Anda benar-benar memahami bagaimana tantangan telah membentuk Anda, membuat Anda lebih bijaksana, lebih penuh kasih, dan lebih terhubung dengan jalan spiritual Anda. Tanda ketiga, Anda adalah pelajar kehidupan. Dalam pendekatan Anda terhadap kehidupan, Anda selalu melihat diri Anda sebagai seorang pembelajar, bukan sebagai korban. Pola pikir ini mengubah cara Anda memandang setiap situasi. Orang lain mungkin melihat satu situasi sebagai masalah, tetapi Anda menemukan kemungkinan di dalamnya. Anda memiliki kemampuan unik untuk mengubah situasi buruk menjadi sesuatu yang positif, hanya dengan mengubah cara Anda memandangnya. Bagi Anda, tantangan hidup bukanlah hambatan, mereka adalah batu loncatan. Setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Anda belajar untuk melihat setiap penolakan sebagai kesempatan untuk mengarahkan kembali jalan Anda, menemukan rute baru, yang mungkin bahkan jalan yang lebih baik untuk menuju tujuan Anda. Anda mendekati kehidupan dengan rasa ingin tahu dan antusiasme, bagaikan seorang murid di ruang kelas yang tak pernah membosankan. Setiap tantangan, setiap belokan dan tikungan adalah pelajaran baru yang harus dipelajari, teka-teki baru yang harus dipecahkan. Pandangan hidup ini membuat Anda tetap bersemangat, dan selalu siap menyerap pengetahuan dan pengalaman baru. Bayangkan hidup sebagai perpustakaan besar, yang penuh dengan buku dari semua genre. Beberapa mudah dibaca, sementara yang lain kompleks dan menantang. Tetapi bagi Anda, setiap buku layak untuk dijelajahi. Seperti pembaca yang rajin, Anda bersemangat menjelajahi lorong-lorong, mengambil pelajaran dari setiap pengalaman, siap melihat kebijaksanaan apa yang ada di halaman berikutnya. Antusiasme untuk belajar dan beradaptasi inilah yang menjadikan Anda seorang pelajar kehidupan yang sejati, selalu tumbuh, dan selalu berkembang. Ketika Anda melepaskan diri dari hal-hal negatif, dan pola pikir sebagai korban kehidupan, Anda membuka diri untuk dunia yang penuh cinta dan positif. Ini seperti menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi dari cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Dan ketika Anda beroperasi dari frekuensi-frekuensi ini, Anda menawarkan kepada dunia hadiah terbesar, yaitu diri Anda yang sebenarnya. Cara hidup ini bukan hanya tentang bereaksi terhadap apa yang diberikan kehidupan kepada Anda, ini tentang secara aktif memilih untuk belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Anda selalu terbuka terhadap ide-ide baru, perspektif baru, dan pelajaran baru. Tanda keempat, Anda suka menyendiri. Anda menemukan kekuatan unik dalam menghabiskan waktu sendirian, sebuah sifat yang umum di kalangan pembawa cahaya. Dalam kesendirian, Anda bukanlah merasa kesepian, tetapi ruang yang kuat untuk memulihkan tenaga dan mengembangkan diri. Sebagai seseorang yang sensitif terhadap emosi dan energi orang lain, mengambil langkah mundur untuk diri sendiri sangatlah penting.
Di saat-saat tenang inilah Anda menjadi versi diri yang lebih baik. Kesendirian bagi Anda bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sekutu yang berharga. Anda memilih untuk menerima momen-momen tenang ini, menggunakannya bukan untuk kegiatan yang sepele, tetapi untuk perjalanan yang lebih mendalam ke dalam diri. Perjalanan eksplorasi diri inilah yang membuat Anda menemukan banyak kebenaran tentang diri Anda, membangun karakter dan pemahaman Anda. Anda tidak takut dengan pikiran Anda sendiri, sebaliknya, Anda menyambutnya, mengamati bagaimana berbagai peristiwa dan orang mempengaruhi Anda. Proses refleksi diri ini sangat memberdayakan, karena memberikan Anda pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa Anda, dan apa yang mendorong Anda. Menghabiskan waktu kesendirian seperti berinvestasi dalam hubungan yang berharga dengan diri Anda sendiri. Memelihara hubungan batin ini, dapat mengubah Anda menjadi mercusuar bagi orang lain. Kemampuan Anda untuk menyendiri dan merenung, berdampak positif pada cara Anda berinteraksi dengan dunia. Kualitas hubungan Anda dengan orang lain, mencerminkan kekuatan hubungan Anda dengan diri sendiri. Keinginan untuk menyendiri ini menyelaraskan Anda dengan beberapa pemikir dan guru spiritual terbesar dalam sejarah. Banyak dari mereka dikenal karena kebiasaan menyendirinya, menemukan kejelasan dan inspirasi yang menggerakkan ajaran dan wawasan mereka. Seperti mereka, Anda memahami bahwa kebijaksanaan sejati sering datang dari dalam, dari momen-momen tenang yang dihabiskan untuk refleksi dan introspeksi. Tanda kelima, Anda ingin menyembuhkan orang lain. Keinginan untuk menyembuhkan orang lain berasal dari dalam hati Anda. Ini adalah keinginan yang kuat untuk membuat perbedaan, untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Anda mungkin merasakan hubungan yang mendalam dengan rasa sakit dan penderitaan orang lain, yang mendorong Anda untuk membantu dan menyembuhkan dimanapun Anda bisa. Kemampuan penyembuhan Anda berhubungan erat dengan empati Anda. Saat seorang teman putus asa, Anda merasakan kesedihannya. Saat mereka gembira, kebahagiaan mereka bergema di dalam diri Anda juga. Kapasitas untuk terhubung secara mendalam dengan emosi orang lain, memicu keinginan Anda untuk membawa kesembuhan dan kenyamanan. Seolah-olah Anda bisa merasakan kepedihan atau kegembiraan orang lain, kepekaan ini memandu Anda untuk bertindak dengan cara yang dapat meringankan kesusahan, atau meningkatkan kebahagiaan orang lain. Dalam interaksi dengan orang lain, seringkali Anda secara alami tertarik pada mereka yang membutuhkan dukungan. Anda mungkin memperhatikan tanda-tanda halus dari seseorang yang sedang berjuang, bahkan ketika mereka berusaha menyembunyikannya. Pendekatan Anda dalam membantu adalah lembut dan non-invasif. Anda menawarkan ruang aman bagi orang lain untuk mengekspresikan diri, didengarkan, dan dipahami tanpa menghakimi. Selain itu, empati memungkinkan Anda menghargai keterhubungan akan semua hal. Anda memahami bahwa dengan membantu orang lain, juga merupakan cara untuk menyembuhkan diri sendiri dan dunia secara keseluruhan. Setiap tindakan kebaikan, setiap momen pemahaman, setiap sikap kasih sayang, berkontribusi pada permadani penyembuhan dan cinta yang lebih besar. Kehadiran Anda membawa kenyamanan dan harapan bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan tindakan Anda, sekecil apapun kelihatannya, memiliki efek yang besar, menyebarkan kebaikan dan pengertian, jauh melampaui jangkauan langsung Anda. Tanda keenam, Anda merasakan panggilan yang lebih tinggi. Merasakan panggilan yang lebih tinggi adalah pengalaman mendalam yang sering dialami oleh pembawa cahaya. Ini adalah perasaan bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang signifikan, sesuatu di luar rutinitas kehidupan sehari-hari. Meskipun Anda mungkin tidak yakin arti panggilan ini, ada keyakinan tak tergoyahkan di dalam diri Anda, bahwa Anda ditujukan untuk sesuatu yang lebih besar. Perasaan ini seperti kompas batin, membimbing Anda menuju tujuan yang unik.
Ini bukan tentang ketenaran atau pengakuan, ini tentang memenuhi peran yang alam semesta siapkan khusus untuk Anda. Anda mungkin belum memiliki semua jawaban, tetapi Anda percaya bahwa semuanya akan menjadi jelas pada waktunya. Keyakinan ini berasal dari hubungan mendalam dengan alam semesta, dan pemahaman bahwa ada rencana yang lebih besar, yang melibatkan Anda di dalamnya. Terkadang panggilan ini muncul sebagai dorongan lembut menuju jalan tertentu, atau serangkaian peristiwa kebetulan yang tampaknya mengarahkan Anda ke arah tertentu. Ini bisa berupa mimpi yang berulang, hasrat yang tidak bisa Anda abaikan, atau serangkaian tanda dan simbol yang muncul dalam hidup Anda. Apapun bentuknya, ini adalah sinyal jelas dari alam semesta, bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu Anda, sesuatu yang harus Anda temukan dan kontribusikan. Perasaan akan panggilan yang lebih tinggi ini seringkali mengarahkan Anda untuk mengeksplorasi berbagai jalan, baik itu spiritual, kemanusiaan, seni, atau apapun yang selaras dengan jiwa Anda. Anda terdorong oleh keinginan untuk meninggalkan jejak positif di dunia, untuk berkontribusi dengan cara yang bermakna dan bertahan lama. Perasaan bahwa Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, memberikan hidup Anda arah dan tujuan. Ini adalah sumber motivasi dan inspirasi, mendorong Anda untuk belajar, bertumbuh, dan menjelajahi potensi Anda yang paling mendalam. Bahkan di saat-saat keraguan atau ketidakpastian, perasaan memiliki panggilan yang lebih tinggi ini adalah secercah harapan, meyakinkan Anda bahwa Anda berada di jalan yang benar, dan bahwa kontribusi unik Anda sangat dibutuhkan, serta penting dalam permadani kehidupan. Tanda ketujuh, kehadiran Anda menenangkan orang lain. Kehadiran Anda memiliki efek menenangkan yang unik pada orang lain, sebuah kualitas yang sering ditemukan pada pembawa cahaya. Ada sesuatu dalam energi Anda yang menarik orang, memberikan mereka rasa tenang dan kenyamanan. Seolah-olah Anda membawa aura kedamaian yang dapat dirasakan orang lain, membuat mereka secara alami tertarik kepada Anda saat mereka membutuhkannya. Kekuatan penyembuhan yang Anda miliki sebagai pembawa cahaya sangat luar biasa, bahkan interaksi singkat dengan Anda dapat membuat orang merasa lebih tenang dan lebih seimbang. Namun, menjadi pembawa cahaya juga berarti sangat sensitif terhadap emosi dan energi orang lain. Sensitivitas yang tinggi ini memungkinkan Anda untuk terhubung secara mendalam dengan orang lain, tetapi juga berarti Anda menyerap banyak muatan emosional mereka. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk menetapkan batasan, dan melindungi energi Anda sendiri. Kehadiran penyembuhan Anda adalah anugerah yang sakral, dan merawatnya sangatlah penting agar Anda dapat terus menjadi sumber kenyamanan bagi orang lain. Pikirkan tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan orang. Apakah orang lain sering meminta nasihat dari Anda? Apakah Anda merasa bahwa menjalin hubungan dengan orang lain adalah hal yang wajar bagi Anda? Mungkin Anda lebih sering mendengarkan daripada berbicara, selalu siap untuk menjadi pendengar yang setia. Ini semua adalah tanda dari kualitas pembawa cahaya. Kemampuan Anda untuk menenangkan orang lain mungkin berasal dari energi getaran tinggi yang Anda miliki. Energi ini bukan hanya tentang perasaan senang, tetapi juga tentang beresonansi pada frekuensi yang mengangkat dan menyembuhkan. Orang-orang merasakan getaran yang lebih tinggi ini, dan tertarik padanya, seringkali tanpa menyadari alasannya. Kehadiran Anda bisa menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari kenyamanan, kejelasan, atau rasa kedamaian. Sekian untuk video kali ini. Menjadi pembawa cahaya dalam hal ini adalah lebih dari sekadar membantu orang lain, ini tentang menjadi contoh nyata dari empati dan pemahaman, sebuah mercusuar cahaya di dunia yang sering terasa kacau dan membebani. Terima kasih sudah menonton.